Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto, NPM 186402993 dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan tentang matrik asal tujuan atau MAT, mata kuliah Dasar-dasar Rekayasa Transportasi, dosen pengajar Bapak Adi Surya STMT. Matrik asal tujuan atau MAT. Pengertian matrik asal tujuan. Matrik asal tujuan atau MAT adalah kesamaan tujuan untuk melakukan pergerakan di dalam satu area akan menimbulkan masalah seperti kemacetan, polusi udara, suara, keterlambatan, dan lain sebagainya. Salah satu cara untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan memahami pola pergerakan yang terjadi pada masa sekarang dan mendatang. Pemahaman pola dapat diketahui dengan pencarian data tentang asal dan tujuan pergerakan, besarnya pergerakan, dan kapan terjadinya pergerakan. Proses perencanaan transportasi berkaitan dengan sejumlah asal perjalanan yang kemudian menentukan pembuatan model sebaran atau distribusi perjalanan. Distribusi perjalanan adalah prediksi asal dan tujuan dari arus perjalanan yang diperoleh dari bangkitan pergerakan yang ada di setiap zona. Salah satu mengolah data pergerakan adalah dengan menggunakan matriks pergerakan atau matriks asal tujuan. Cara-cara matriks asal tujuan. Matriks ini berdimensi 2, di mana barisan menyatakan zona asal, sevang kolomnya menyatakan zona tujuan sel-sel dalam bentuk berisi besarnya perjalanan. Pada tabel di samping terlihat bahwa di gambar zona terdapat rumus-rumus dan nomor dalam melaksanakan cara-cara matriks asal tujuan. Persamaan ATID sama dengan OI dan ATID sama dengan DD, di mana TID sama dengan pergerakan dari zona asal I ke zona tujuan D, sedangkan OI sama dengan jumlah pergerakan yang berasal dari zona asal I. DD sama dengan jumlah pergerakan yang menuju ke zona tujuan D. ITIDY atau T sama dengan total matriks. Beberapa cara untuk mendapatkan data adalah: pertama, wawancara di tepi jalan; kedua, wawancara di rumah; ketiga, metode menggunakan bendera; keempat, metode foto udara; kelima, metode mengikuti mobil. Dengan cara ini ditemukan beberapa kendala, antara lain: pertama, membutuhkan biaya; yang kedua, membutuhkan sumber daya manusia yang banyak; dan yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama; dan terakhir, serta membutuhkan koordinasi yang baik dengan pengguna jalan. Ada beberapa metode dalam melaksanakan matrik asal tujuan. Yang pertama, metode analogi adalah suatu nilai pertumbuhan yang digunakan pada data di masa sekarang untuk mendapatkan data di masa mendatang. Persamaan umumnya adalah T besar kali I D sama dengan T kecil I D kali E besar. Yang kedua, metode seragam TID sama dengan TID kali E, di mana E besar sama dengan T besar per T kecil. Yang ketiga, metode rata-rata. Metode rata-rata memiliki rumus TID sama dengan TID kecil dalam kurung EI plus ED per 2, atau EI sama dengan TII per TI kecil dan ED sama dengan TD per TD kecil. Dan yang keempat, Detroit. Proses perhitungan dengan metode Detroit prinsipnya mirip dengan metode rata-rata, tetapi mempunyai asumsi bahwa walau jumlah pergerakan dari zona I meningkat sesuai I dengan tingkat pertumbuhan EI, pergerakan ini harus juga disebarkan ke zona D kecil sebanding dengan ED dibagi dengan tingkat pertumbuhan global E. Rumusnya TID sama dengan TID kecil dalam kurung EI kali ED per E. Yang kelima, metode Furnace. Metode Furnace memiliki rumus TID sama dengan TID kali EI. Tahap perhitungannya, pergerakan awal
dalam kurung masa sekarang dikalikan dengan tingkat pertumbuhan zona asal hasilnya dikalikan dengan tingkat pertumbuhan zona tujuan dan zona asal secara bergantian. Dan yang keenam, Fratar. Metode Fratar adalah asumsi dasar sebaran pergerakan dari zona asal pada masa mendatang sebanding dengan sebaran pergerakan pada masa sekarang. Memiliki rumus secara sistematis. TID sama dengan TID dikali EI dikali ED dalam kurung LID plus LD per 2. Dan yang terakhir, metode pemilihan moda. Metode pemilihan moda dilakukan untuk mengetahui proporsi perlakuan perjalanan untuk memilih moda, serta untuk mengetahui variabel dan atribut yang mempengaruhinya. Pemilihan moda oleh pelaku perjalanan sangat berpengaruh pada variabel demand dalam kurung menyangkut kondisi sosioekonominya, serta variabel supply yang berhubungan dengan tingkat pelayanan moda perjalanan yang ada. Model pemilihan moda sangat tergantung dari keadaan yang ada, seperti sosioekonomi dan keadaan atribut penentuan pemilihan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah salah satu cara mengolah data pergerakan adalah dengan menggunakan matriks pergerakan atau matriks asal tujuan. Matriks ini menggambarkan pola pergerakan yang dapat dianalisa untuk mensinyalir masalah dan kemudian perencanaan solusi. Beberapa pengolahan data pergerakan di masa sekarang untuk mendapatkan prediksi masa mendatang dengan metode analog, metode seragam, metode rata-rata, metode Detroit, metode Furness, metode Fratar, dan yang terakhir metode pemilihan moda. Sekian materi presentasi yang saya dapat sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.